hidup di abad keberapa? Sehingga Allahmu mengatakan di dalam An-Nisa 157 dia tidak disalibkan. Saya hanya minta, kan minta objektif dari tadi. Saya dari tadi minta sesuatu yang objektif nih, Isa Al-Masih, fakta tentang penyalipan. Sehingga penyalipan itu dikatakan sebuah fakta, sehingga mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan, faktanya dari mana? Kalau hanya mengambil data primer dalam Al-Quran, saya pun bisa mengambil data primer di dalam Alkitab bahwa Yesus disalibkan. Banyak sekali. Kita di sini bicara fakta. Ya. Kemudian Uni Rifa, ya. Saya menunjukkan sebuah data lagi nih Uni, ya, bahwa Yesus saya itu benar-benar ada. Ya. Ini kedua dari Plinius. Ya, Plinius Muda. Ya. Ya, ini pun mengatakan keberadaan dari Yesus Kristus, ya. Kemudian lagi kita lanjut lagi di sini. Ini yang terakhir kita bisa perhatikan bahwa ini berbicara tentang seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Oke? Flavius Josephus mengatakan apa? Yesus Kristus disalibkan pada pemerintahan prokurator yang namanya Pontius Pilatus. Nih, Flavius Josephus nih. Ya, mengacu pada Kristus. Ya, sejarawan terkemuka mencatat bahwa Yesus kami bukanlah tokoh fiktif. Kalau Yesus adalah tokoh fiktif, berarti penyalipan adalah fiktif. Tapi Yesus adalah tokoh yang benar-benar ada, logikanya berarti ada dicatat sejarah. Ini bukan bilang klaim, oh Al-Quran saya udah tulis kayak gitu, nggak bisa. Saya bisa buktikan Uni. Selesai sih sebenarnya perkara ini, dudukan masalah ini. Buku yang saya pegang ini Uni, ini The Antiquities of the Jews, Flavius Josephus nih. Ya, nanti habis ini saya tunjukkan The Antiquities of the Jews, Flavius Josephus, buku setebal ini mencatat seorang sejarawan terkemuka Yahudi mencatat bahwa di Yesus itu ada dulu lah. Ya, jadi Ripa, Uni Ripa, saya mohon dengan hormat, pertanyaan saya itu dijawab. Kalau memang Isa Al-Masih tidak dicatat dalam fakta sejarah, berarti Anda tidak bisa mengklaim bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Logikanya di situ. Ketika Anda tidak bisa membuktikan Isa Al-Masih ditulis oleh sejarawan, maka Anda tidak bisa mengklaim atau memberikan statement atas pernyataan saya bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Tidak bisa. Kecuali Anda membuktikan apple to apple bahwa Isa Al-Masih itu ada, bukan tokoh fiktif. Harus apple to apple. Baru Anda bisa mengklaim bahwa Yesus itu tidak disalibkan, itu sebuah fakta. Logikanya di situ pakai. Ya. Silakan Uni. Tafadol. Oke. RK telinga tidak bermasalah ya, nggak ada masalah THT ya. RK mengerti arti objektif nggak? Saya nggak tahu penulis buku kamu itu siapa. Ya, pertama, apakah dia seorang ahli sejarah? Penulis buku kamu itu kamu nggak sebutkan. Yang kedua, kamu cuma lihat buku saya ada ISBN, ada footnote. Aduh RK, saya juga punya buku ini RK yang menunjukkan bahwa Dr. Uli Kozok, seorang profesor dan doktor mengatakan orang Kristen ketika menulis sejarah itu tidak objektif RK. Ini orang Kristen sendiri loh. Dikatakan oleh Dr. Uli Kozok, pandangan seorang dokter loh. Jadi kalau kamu bilang ini apa? Yang saya minta itu kamu memenuhi nggak ciri-ciri ini? Mana data bahwa Tuhanmu itu eksis memiliki arkeologinya? Contoh, apakah dia seorang tokoh pada waktu itu? Ini saya pakai jurnal loh. Saya pakai jurnal loh sama kamu bicara loh. Ini karya ilmiah nih. Saya tunjukin lagi sama kamu ini jurnal. Ini jurnal loh, hasil penelitian. Dan ini namanya jelas Rika Kustina dan Rika Novatma. Ya, dan ini adalah jurnal sekolah, kuliah, ya. Kamu bawa buku dari mana? Dari orang Kristen sendiri. Itu tidak objektif RK, itu pendapat kalian sendiri. Saya sudah bilang, tunjukkan fakta arkeologis tentang kehadiran Yesus. Sejauh kamu bilang tadi, oh enggak bisa, kita harus menunjukkan keeksistensian Tuhan tokoh-tokoh tersebut dengan adanya bukti sejarah. Lah, siapa sejarawan yang menuliskan hidup Yesus? Nama sejarawannya siapa? Flavius Josephus. Flavius Josephus menceritakan siapa? Yesus anak Maria.
Yesus kan banyak pada zaman itu. Yesus yang mana yang dibahas Flavius Josephus RK? Kan saya sudah bilang, unsur sejarah itu ada manusianya atau objeknya. Maka kamu tunjukkan bahwa Flavius Josephus tunjukkan karya. Misalnya ada jurnal yang mengutip perkataan si Flavius. Si Flavius bilang, yang saya tuliskan ini misalnya adalah seorang tokoh yang dituhankan pada waktu itu, atau tokoh waktu itu dia ketua geng, atau dia adalah seorang anak yang soleh. Apa kredibilitasnya pada waktu itu, siapa tokoh ini sehingga dikatakan sebagai tokoh sejarah si Yesusmu ini? Karena tidak ada implikasi buat perubahan peradaban juga gitu loh ya. Nah, saya tanya sekali lagi RK. Pertama, penulis bukumu itu siapa? Jelaskan kapasitas dan kredibilitas dari penulis bukumu itu. Ya, secara objektif. Kalau tidak objektif berarti gagal. Bukan kamu yang memberikan standar loh Eka. RK, ini Pak, jurnal ilmiah ini dibuat untuk memberikan standar berakademisi loh. Ya, ini ciri-ciri sejarah, ciri-ciri fakta. Ciri-ciri fakta itu bersifat objektif, apa adanya dan tidak dibuat-buat, yang dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan. Maka kamu tunjukkan kepada saya, penulis kitabmu itu dapat data dari mana bahwa Yesusmu itu pernah mati. Ya, bukti arkeologisnya apa? Misalnya, oh makamnya ada, buktinya siapa? Bukti-buktinya. Oh, ada saintifik yang mengatakan kemarin setelah diuji dengan uji karbon, betul di situ betul-betul Tuhan mati. Itu namanya fakta. Lah, kamu kenapa memaksa bahwa kebenaran itu harus bersandar kepada fakta sejarah? Loh, itu kamu sendiri yang membawanya. Tidak pernah orang beragama mengatakan, kami Islam tidak pernah mengatakan kebenaran agama itu disandarkan kepada fakta sejarah. Lalu kamu bertanya, apakah Tuhanmu tidak memimpin penulisan sejarah hidup manusia? Loh, memangnya Tuhanmu ada sejarahnya lengkap? Coba sejarah waktu dia umur 25 tahun. Ada nggak dipimpin sama bapaknya penulisan sejarahnya waktu umur 20 tahun? Kehidupan Yesus itu bukan sejarah, tapi doktrin. Jangan mengkhianati dunia akademisi lah. Jangan merusak dunia akademisi lah begini loh. Ini yang nonton mahasiswa-mahasiswi saya loh. Malu mahasiswa-mahasiswi saya kayak gini nih, masalah sejarah. Teman-teman fakultas sejarah, mohon maaf ya, tolong diajarkan orang ini tentang sejarah. Pengantar sejarah, kasih ilmu dia ya, yang Kristen nih. Sejak kapan bahwa Tuhanmu itu dikatakan fakta historisnya ada? Mana datanya? Sebutkan contoh. Nama sejarawan yang menuliskan bahwa dia eksis sebagai tokoh. Flavius. Si Flavius kan mengatakan ada orang mati namanya Yesus. Lah Yesus apa RK? Jangan-jangan Yesus Barabas. Jangan-jangan Yesus bin hantu belau. Yesus kan banyak pada waktu itu. Ada Yesus yang penjahat. Jangan-jangan yang dimaksud adalah Yesus si pencuri, Yesus si pembuat kriminal. Kalau Nabi Muhammad itu tidak ada tokoh bernama Muhammad pada waktu itu kecuali dia. Bahkan disampaikan oleh secara objektif, yaitu Yohanes Damaskus, yang mengatakan bahwa keberadaannya ada. Yohanes Damaskus mengatakan itu. Birokrasi apa yang kamu maksud? Maksud kamu birokrasi apa? Justru dia adalah orang yang menjamin keselamatan sebuah gereja Santa Katrina, bahkan bukti arkeologisnya ada. Ini loh, secara tradisi dari gereja tersebut mengakui gereja tersebut secara objektif. Kamu tahu nggak? Pendapat dari gereja itu bisa dikatakan objektif karena dia tidak berpihak. Dia mengatakan bahwa ada surat untuk keselamatan gereja Santa Katrina dari Nabi Muhammad. Nah, jangan ketawa dulu RK. Saya minta kamu belum selesai tentang fakta ya. Saya minta kamu tunjukkan penulis kitab itu dari mana, sumbernya, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jangan bawa buku tiba-tiba bilang buku itu sejarah. Emang sejarawan? Nah, terus ya, bahkan kalau saya katakan ini objektif, ini lebih objektif daripada bukumu itu. Ini datang dari gereja Santa Katrina, ya, bukan dari orang Islam. Dan mereka mengakui ada surat perlindungan dari Nabi Muhammad. Ya, tolong ya RK ya, jangan rusak. Aduh, saya pengen diskusi akademik, bukan diskusi kacang-kacangan. Aduh, nggak tertarik banget. Tenang, ya. Sabar Uni. Kalau pakai arkeologi, nggak kayak gitu RK. Bentar. Sebelum kamu minta pencet, gas. Dengan sangat RK sistematik. Kita belum mulai. Belum, bentar. Iya, mulai pencet, jangan takut. Sabar. Jangan pencet. Aduh, RK. Kita diskusi saya ini. Kalau saya mau rule-nya ilmiah RK. Itu ya, ayo kita rule ilmiah. Silakan. Saya akan buktikan. Jangan takut tuh nih, pencet. Aduh. Ya, silakan. Kalau saya jangan gugup diskusi sama kamu. Jangan gugup Uni. Bukan gugup, saya nggak suka ada orang yang terlalu banyak bicara tapi nggak ada datanya gitu loh. Pencet tuh nih, pencet biar ku bantah semuanya. Ya, silakan. Kalem Uni, ya. Satu pun ya, saya lihat Uni Riba udah mulai panik. Kayak gini. Jangan panik Uni, mute mau. RK, saya nggak ada. RK kalau cuman bicara panik. Uni, ini waktu saya nggak potong waktumu. Gak bisa gitu dong. Data, saya nggak pernah framing kamu. Sabar, jangan potong waktu saya dong. Kalem, jangan potong waktu saya. Tenang dong ini. Udah silakan. Data. Ayo tenang dulu. Pencet. Kayak gini diskusi teman-teman. Maaf ya adik mahasiswa ya. Bentar. Jangan gugup Adik nih. Mahasiswa yang menonton sekarang ini.
Uni, jangan iklan. Di sini kita dialog, bukan bahas Kenapa mahasiswa orang antara Kristen? kau dan aku. Yang ngajak saya dialog siapa? Iya, saya yang ngajak. Ayo, pencet. Kamu ngajak kesepakatan saya adalah Uni, jangan bukti takut ini ilmiah, giliran Eka. saya, waktu saya nih. Ini apa ini orang ini? Diam. Ya. Ya. Dengar nih. Ini mulai ketakutan nih, teman. Ya. Gugup. Udah Aduh. saya bilang, Apa just nih orang mute. Saya mute loh tadi. Ya. Kamu nge-framing berapa kali lo? Ngapain? Saya nggak framing, Ngapain itu orang kita Kristen diskusi, ini? Uni. Orang Sabar, Kristen. jangan gitu, Saya Uni. takut sama kamu, alasannya apa? Sabar, ini kita Kalau diskusi, kamu jangan bilang potong saya takut. dong. Ngapain saya mau diskusi sama kamu? Uni, ini kita mau diskusi, Omongan jangan saya tadi itu panik. Untuk apa? Waktu saya mau jawab nih. Bukan loh, panik kenapa? Saya mau bernarasi Takut di kenapa? sini. Panik kenapa saya? Ada Saya apa mau dengan buktikan anak ini, data teman-teman? nih. Saya mau diskusi sama kamu tuh ilmiah ya. Iya, ini ilmiah. Dari tadi saya nggak tunjukkan buku. Oke. Dari tadi saya tunjukkan Silakan. buku, kan? Ulang lagi. Ya buku siapa itu? Bukunya ilmiah. Ya nggak? udah, Buku ayo ini saya siapa? tunjukkan Penulisnya resmi kan. siapa? Tadi kan di awal saya Ya, tunjukkan. ulang lagi. Udah, Sibuk makanya framing, jangan ya, ulang gitu lagi. dong. Sibuk Oke, framing, tapi nggak pencet ada tuh nih. isi anak ini gitu loh. Diam. Bikin dosen saya malu nonton ini. Diam, kamu yang malu sebenarnya di sini. Ya. Sebenarnya di sini Uniriba udah malu di Tuh, sini. Kenapa? Jangan giliran saya, Kenapa waktu alasannya saya. apa? Waktu alasan saya malu. jangan Ya, gitu kamu dong, framing, Uni. saya Ini jawab. waktu saya loh. Alasan saya malu apa? Ini Saya udah menyiapkan buku loh ini. Kenapa? Buku saya udah siapkan ini, resmi nih. Ya, silakan. Yuk, udah, Jangan silakan. potong Silakan. dong. Astagfirullah RK. Ini kalau kayak Pencet. gini, ini terakhir ya RK ya. Saya jijik terdiskusi dengan orang-orang nggak ilmiah gini loh. Nge-framing aja dari tadi. Giliran saya Ya, diam. Pak dosen, ini memalukan memang, menjijik. Oke, jadi gini Uni Rifa ya. Saya tadi bertanya, jika kita fakta penyalipan, jika Uni Rifa tidak bisa membuktikan Isa Almasih, ini kan bicara teologis dan juga sebuah fakta dalam sebuah arkeologis. Ya kan? Ya, Anisa 157 mengatakan Isa tidak disalibkan melainkan diserupakan. Kalau Uni Rifa tidak percaya akan penyalipan Yesus Kristus, Uni Rifa harusnya membuktikan menurut fakta sejarah bahwa Isa Almasih itu ada. Bukan tokoh fiktif. Baru Uni Rifa bisa mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan. Karena kita bicara tentang fakta dan juga teologis di sini. Fakta penyalipan, teologis juga pasti ada. Karena Al-Quran pasti bicara teologis juga enggak? Firman Allah. Pasti kan? Maka dari itu di sini kita bicara nih Uni. Bicara Isa Almasih. Kalau mengatakan Yesus tidak disalibkan itu adalah sebuah fakta, maka konsekuensinya Uni Rifa harus bisa membuktikan bahwa Isa Almasih itu bukan tokoh fiktif dan ditulis oleh fakta sejarah dan sejarawan yang lebih terkenal dari Tacitus dan Flavius. Baru Uni Rifa bisa mengklaim bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Baru fakta. Baru Anisa 157 itu betul. Itu that's the point-nya. Kemudian, ini yang saya pegang nih. The Antiquities of the Jews. Jangan kaget, ini buku nih. Jadi buku yang tadi saya bawakan tentang Alkitab dan juga arkeologis, saya koneksikan dengan The Antiquities of the Jews. Bab yang ketiga. Ya. Di sini bilang apa nih? Ya, saya balik nih. Di sini bahwa Kristus itu disalibkan pada pemerintahan siapa? Pilate. Ya. Salib nih, cross. Jelas. Berarti Yesus kami itu sebuah fakta. Disalibkan pada ini jurnal, ini buku The Antiquities of the Jews. Buku resmi. Mana mungkin berbohong. Ya, jadi saya minta Uni Rifa, ya, pertanyaan saya itu dua. Tadi tentang Isa Almasih, dan kedua, kamu mengatakan Muhammad itu adalah orang terkemuka dan terpandang. Ya kan? Hubungan dia dengan seorang raja siapa pada saat itu? Atau hubungan perdagangan dengan raja siapa saat itu? Ya, kamu bilang tadi siapa ya? Data yang kau bawa ya, jurnal siapa? Jurnal siapa nih? Rika Novita ya. Emangnya Rika Novita ini hidup di abad keberapa? Hah? Dia hidup di abad keberapa? Apakah dia lebih tua dari Flavius Josephus? Ya, jangan ketawa. Itu ketawa udah ketawa malu, nggak bisa jawab pertanyaan saya tuh. Ya, saya minta kamu memang menunjukkan data, tetapi kamu menunjukkan data
Data yang mana yang lebih tua? Siapa dia? Sejarawan di abad keberapa? Jadi konsekuensinya adalah jika Uniriva tidak bisa menunjukkan sejarawan yang menyatakan Isa Al-Masih itu benar-benar ada, maka Uniriva tidak bisa mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Atau tidak bisa mengatakan Isa tidak disalibkan. Ya, itu fakta. Itu kenyataan. Terima kenyataan, Uni. Harus berani terima kenyataan bahwa memang Isa itu ada atau tidak. Buktikan faktanya. Diskusi dua arah dong. Masa diskusi satu arah sih, Uni? Ya kan? Masa saya dari tadi menjawab, Uni satu pun data tidak menjawab, hanya narasi saja, retorika aja sih dari tadi. Sinyal Uni mulai nggak benar tuh, mulai jelek tuh sinyalnya. Perbaiki dulu sinyalnya. Nge-lag sinyalnya itu. Aduh, patah asik. Ke kiri manis. Sinyalnya patah-patah. Ya, jadi Uniriva, saya nggak mau panjang kali lebar Uniriva. Saya nggak mau panjang kali lebar. Saya hanya minta ketika Anda mengatakan bahwa Yesus Isa tidak disalibkan, ya, kitabmu mengatakan demikian. Kamu harus membuktikan sejarah tentang Isa Al-Masihmu. Kalau tidak ada, berarti selesai perdebatan. Untuk apa berdebat lagi? Karena kamu tidak sanggup membuktikan. Ya, buktikan dong. Jangan termenung gitu, Uni. Masa Uni gitu aja baper sih, Uni? Pusing ya dengan pertanyaan saya? Pusing lah, nggak ada jawaban. Udah saya jawab. Silakan. Mana datanya? Ternyata. Oke, bentar ya RK ya. Silakan, jawab. Oke, teman-teman, inilah kalau agama muncul dari dogma dan doktrin, sama sekali betul-betul tidak ditunjukkan penulis bukunya siapa. RK, kamu nggak bisa bedain jurnal sama buku sejarah ya? RK, yang saya tunjukkan tadi itu jurnal ilmiah, RK, bukan buku sejarah. Maka penulisnya bukan sejarawan, RK. RK, penulis jurnal itu bukan sejarawan, tapi akademisi yang menggali informasi menggunakan kaidah ilmiah dan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Lebih benar daripada buku yang kamu bawa. Kenapa? Pertama, buku yang kamu bawa itu tidak objektif karena ditulis oleh orang Kristen sendiri, RK. Astagfirullah, RK. Saya bawa jurnal ini karena saya akademisi. Akademisi. Jurnal itu ditulis sama akademisi, bukan sejarawan. Nah, kamu bilang bahwa kalau seandainya suatu tokoh itu tidak bisa dibuktikan secara arkeologis, maka dia tidak ada. Ya sudah, kalau begitu kamu menerima kenyataan Abraham atau Ibrahim itu fiktif. Bahkan Roh Kudus fiktif, mamanya Yesus fiktif, karena tidak ada sejarawan yang menulis tentang mereka. Daud, nenek moyangnya Yesus, fiktif. Yehuda, nenek moyang Yesus, fiktif. Nah, kalau kamu memberikan standar sendiri bahwa seorang tokoh harus dibuktikan secara sejarah itu ada, maka diterima keberadaannya, ya silahkan kamu buang keberadaan Yehuda, Daud, Nuh, Ibrahim atau Abraham, Hagar, Ishak. Buang keberadaan mereka, karena mereka tidak ada sejarawannya yang menuliskan tentang mereka. Kalau ada, tolong kamu bawakan kepada saya data bahwa Adam ditulis oleh sejarawan, Abraham ditulis oleh sejarawan, Musa ditulis oleh sejarawan. Fakta arkeologisnya mana? Ini kenapa sih kok jadi aku jadi downgrade gini loh? Padahal ini kampus aku nonton loh ya, RK. RK, tolong tunjukkan kepada saya bahwa penulis kitabmu itu adalah orang yang kredibel, bukan orang yang subjektif secara teologis, tapi orang objektif ya. Pertama, penulisnya siapa? Kemudian validasi ilmiahnya dari siapa, RK? Misal, ahli sejarah mengatakan bahwa memang si penulis ini adalah orang yang objektif. Ada karya ilmiahnya, RK. Nah, jurnal itu bukan ditulis oleh sejarawan ya. Dari ngapain sih banyak framing-framing? Panik, takut. RK, yang ngajak kamu diskusi kan aku. Yang ngajak diskusi aku kan kamu. Aku yang mau. Lagi pula tidak ada kapasitas saya takut atau seram lihat kamu loh. Justru saya selama ini menunggu kalian bertanya. Nah, coba untuk memvalidasi kebenaran fakta historis tentang Tuhanmu itu, sebutkan satu fakta arkeologis. Arkeologisnya apa? Arkeolog. Ya, arkeolog. Barang arkeolognya itu. Ya, satu saja. Ya, barang arkeologi tentang Yesus, keberadaannya itu secara arkeologis ada. Kemudian sejarawan mana, ahli mana yang memvalidasi. Nah, tolong tunjukkan kepada saya.
Kalau tidak, ya berarti kamu sendiri menghancurkan standarisasimu sendiri gitu loh. Kamu yang bilang kalau tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Loh, kalau kamu bilang Tacitus Flavius, loh emang si Flavius menjelaskan tentang anak Maria? Mana buktinya? Yang dibahas itu anak Maria. Kan Yesus banyak. Ada Yesus Barabas. Yeshua itu banyak pada waktu itu. Bahkan ada makam Talpiot tentang keluarga Yeshua. Ya, kamu tahu tidak arkeologi makam Talpiot? Saya punya datanya loh. Makam Talpiot itu arkeologinya jelas, yaitu Yeshua itu menikah dengan Maria. Diduga menikah karena dia ada keluarga, ada adiknya, ada mamanya, ada papahnya. Yesus yang mana yang mau kamu bahas? Saya nggak tahu nih, Yesus tuh banyak. Yang makam di Talpiot, atau orang yang dituhankan, atau orang yang dituduh sebagai penipu, pembohong, atau orang yang dikejar-kejar Hansip Romawi, atau siapa? Maka tolong kamu tunjukkan ke saya, kutipkanlah perkataan si Flavius itu, kutipkan. Misalnya kamu, ini apa nunjukin buku? Ini Yesus itu secara arkeologis. Mana fakta arkeologisnya? Siapa sejarawan yang menceritakan tentang dia di usia 25 tahun? Di usia 25 tahun, atau usia dia ketika 20 sampai 25 tahun. Nama sejarawannya mana? Karena Flavius dan Tacitus tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mereka mendengarkan kabar-kabar angin pada waktu itu. Dan itu pun belum jelas Yesus yang mana. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tidak ada nama Muhammad selain dia pada waktu itu. Bahkan divalidasi oleh Santa Katrina yang mengakui bahwa dia memberikan surat perlindungan. Dan juga ada dari beberapa patriark gereja kalian, yaitu Yohanes Damaskus, mengklaim bahwa ada nabi yang dikatakan Saracen tuh. Jadi dia jelas kedudukannya seorang yang menjadi pemimpin. Lah, Tuhan kau ini apa implikasinya buat peradaban? Dia siapa? Ketua RT pernah nggak? Ketua geng pernah nggak? Pernah memimpin apa? Pernah menjadi apa? Kok kau tanya pula birokrasi Nabi Muhammad dengan raja-raja lain? Tuhan kau ini pernah menjadi raja nggak? Sehingga dia dijadikan tokoh historis. Pernah jadi ketua geng nggak? Pernah jadi kepala rumah tangga nggak? Pernah merubah apa? Merubah peradaban dalam hal apa? Merubah air jadi anggur mau dikatakan sejarah? Memberikan makanan roti dari langit dikatakan fakta sejarah? Mana sisa-sisa roti arkeologisnya itu? Apa-apaan ini diskusi kok kayak gini bawa doktrin? Saya pikir tadi saya mau hadiahkan ini untuk fakultas saya biar ilmiah diskusinya. Tolong bawa fakta arkeologis Yesus yang diakui oleh ahli. Tolong kamu tunjukkan buku itu divalidasi oleh ahli sejarah. Ini apa nih diskusi kok kayak gini? Jangan gitu ya. Kita di sini ilmiah. Teman-teman mahasiswa, maaf ya, ini harus buruk banget. Oke, gak usah framing, santai. Ah, jangan potong saya kok framing. Yang nge-framing ini diskusi kita, bukan dengan mahasiswa. Suruh mahasiswamu datang ke sini belajar sama saya. Kenapa kamu yang larang? Suruh mahasiswamu datang sini belajar sama saya, Ripa. Ayo, silakan. Pencet. Ini nggak ada pendeta kau yang suruh hadapi aku. Pendeta kau tadi pas suruhan aja udah pencet sekarang, pencet. Saya mau jawab nih. Aku tanya dulu. Kau pernah belajar sejarah nggak? Kau pernah? Saya mau jawab. Saya nggak mau adu mulut. Saya mau jawab. Pencet. Yaudah. Ya saya minta data. Kalem ya, data kalem. Saya kalem. Asal iya, udah pencet. Manusia. Pencet tuh nih. Pencet tekan. Kok tekan itu? Orang Kristen gini gak ilmiah. Mute. Diam. Ya, jadi menurut Uniriva, Flavius Josephus ini bukan sejarawan. Jadi menurut Uniriva, Flavius Josephus itu bukan sejarawan. Kemudian Uniriva mengatakan apa? Kristen kan? Sejak kapan Flavius Josephus itu Kristen? Saya catat loh. Saya notulen loh. Saya nggak bilang Flavius Kristen. Jangan diam. Saya notulen loh. Ya, jangan takut. Ya, jadi dia mengatakan seorang Kristen. Ya, sejak kapan Flavius Josephus adalah orang Kristen? Ya kan? Saya catat di sini. Kemudian Uniripa, saya nggak mau terlalu berbelit-belit. Saya nggak bilang. Jangan potong waktu saya. Etika dong. Saya tidak pernah bilang Flavius. Ini beretika. Sabar. Kembali. Gak bisa ini. Fair dong. Diskusi itu ya mendengar. Fair dong. Teman-teman, mohon maaf. Ini waktu saya loh. Jangan potong waktu saya. Anda ngomong saya diam loh. Iya, tapi ya Anda ngomong saya diam, giliran saya dong beretika. Masa seorang mahasiswa kayak gini? Ini sudah. Enggak, masa seorang mahasiswa kayak gini? Karena saya tidak mau ada penipuan. Nah, sekarang kalau memang Anda beretika sekarang adalah biarkan saya berbicara waktu saya. Saya tidak pernah katakan RK Flavius itu Kristen. Ini waktu saya, Uni. Tolong dong, ini waktu saya, Uni. Ya, tapi saya tidak bilang bahwa Flavius. Ya, Anda seorang yang sekolah kan? Kalau Anda sekolah, ini waktu saya.
Yaudah, Jangan oke, potong. nanti saya tanggapi ya. Oke, saya tanggapi nanti. Nggak, ada waktumu, Oke, saya semua ada tanggapi ya. waktunya. Yes, Jangan potong waktu saya dong. Ini beretika kita diskusi. Dalam diskusi aja sempat-sempatnya. Udah, pencet. Kristen itu nggak apa-apa teman-teman memfitnah karena memang terbiasa. Diam, ini waktu saya. Jangan dipotong. Udah, Ya. lanjut. Ya, jadi bicara fakta ya, sejarawan. Kurawang sejarawan yang bagaimana lagi? Flavius Josephus sudah saya tunjukkan. Uni tidak jawab satu pun pertanyaan saya loh. Membuktikan Isa itu tokoh fiktif atau bukan? Gak bisa loh jawab pertanyaan saya. Jika Uni bisa menunjukkan Isa bukan tokoh fiktif, maka Uni harus bisa menunjukkan sebuah bukti. Sejarawan yang lebih tua dari Flavius Josephus, buku yang lebih tua, buku sejarah yang lebih tua daripada The Antiquities of the Jews. Saya punya bukunya ini yang saya pegang. Ya, tunjukkan bukti Isa Al-Masih itu bukan tokoh fiktif. Ya, seorang sejarawan. Tadi saya sudah baca. Diam. Saya sudah baca tadi. Kemudian bahkan Flavius Josephus sendiri ini mencatat ya, membuat sebuah sejarah, membuat sebuah jurnal tentang apa? Tentang Abraham. Ya, di chapter 13. Ya, lengkap di sini Uniriva. Ya, jadi kalau Uniriva bilang, ini itu, saya hanya minta bukti, saya sanggup membuktikan. Lalu poin kedua, Uni. Ya, dengar baik-baik nih, dengar baik-baik. Saya tunjukkan data. Ya, tentang sebuah Kalvari. Ya, tentang Golgota. Ya, nih. Ini sejak pahlawan Inggris Jenderal George Gordon mengenali yang namanya bukti nih. Bukti sebuah bukit tertentu di sebelah pintu gerbang Damasik di Yerusalem sebagai Kalvari. Ini diverifikasi. Ya, lalu bukit itu dikenal sebagai bukit yang namanya Bukit Tengkorak. Ya, diverifikasi. Lalu apa lagi? Aviv University, ya, and American Institute and Holy Land Studies, ya, telah melakukan penyelidikan baru tentang kasus Taman Makam. Menyimpulkan bahwa makam ini pertama-tama ya dipahat periode zaman besi kedua selama abad ke sampai abad ke-7, ya. Ini dikenal sebagai Golgota nih. Dikenal sekarang namanya Gereja Makam Kudus atau Makam Suci. Ya, masih banyak lagi bukti nih. Nih. Gereja itu berdiri ini di bawah paragrafnya. Gereja itu sebagaimana ya berdirinya sekarang adalah benar-benar struktur. Semuanya lengkap. Bukti Aviv University in America bahwa Yesus benar-benar di Golgota. Ya, fakta. Itu fakta. Itu yang namanya fakta. Sampai sini ngerti nggak? Atau belum mengerti? Hah? Hah? Pertanyaan saya akan kejar terus. Isa Al-Masih apa benar tokoh fiktif atau tokoh nyata? Jika Uniriva bisa membuktikan Isa Al-Masih bukanlah tokoh fiktif, buktikan jurnal mana, sejarawan mana yang lebih tua daripada Tacitus dan Flavius Josephus yang mencatat tentang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih mau hidup di abad keberapa? Jika Uniriva sanggup membuktikan itu, maka ya Uniriva bisa membuat sebuah statement selanjutnya bahwa Yesus tidak disalibkan atau Isa tidak disalibkan. Itu konsekuensinya. Tapi kalau Uniriva tidak bisa membuktikan sejarawan yang mencatat tentang Isa Al-Masih, berarti Uniriva tidak bisa membuat statement bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tapi kalau bisa membuktikan, berarti benar adanya. Isa Al-Masih tidak disalibkan. Kemudian poin berikutnya, saya membawa sebuah data nih. Ya. Sebuah data. Data berikutnya nih. Ini buku ya ditulis oleh Desi Ramadhani, ya. ISBN ya, lengkap ya. Memang ada catatan, ya, catatan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Saya nggak ngomong Isa. Ya. Ini catatan Basilides. Tapi catatan ini adalah catatan doketisme atau genotisme, ya, genotis. Ya. Lalu saya mengambil data dari mana nih? Ya. Nih, saya bisa menunjukkan dengan sebuah buku dalil berikutnya. Ya, menguak Injil-Injil rahasia. Ya. Bahwa memang informasi itu adalah informasi dari Basilides. Tetapi memang dipatahkan oleh ya uskup yang namanya seorang bapak gereja namanya Irenaeus. Bahwa pernyataan dari Basilides itu tidak benar. Nih. Dipatahkan langsung. Ya. Lengkap saya punya buktinya. Tetapi ini permainan kasih geli-geli selanjutnya nih, kasih geli-geli selanjutnya. Pertanyaannya gini,
Jika Uni tidak sanggup membuktikan, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya, apakah ini pertanyaan, apakah Al-Quran ya sama dengan pernyataan dari ajaran doketisme? Silakan jawab. Udah. Jederkon. Apalah jederkon. RK, kalau diskusi itu ilmiah aja lah ya. Oke. Dari tadi data loh. Saya tidak tahu. Udah ya, gantian. Teman-teman, saya tidak mengerti. Ini orang ngerti nggak sih sejarah? RK, yang saya tanya, buku pertama yang kamu tunjukkan kepada saya, pembuktian Yesusmu itu eksis. Itu penulisnya sejarawan apa? Bukan buku Flavius Josephus. Kamu menunjukkan 2 buku kan di awal. Nah, saya minta sama kamu, siapa penulis buku itu dan apakah penulis buku itu adalah sosok yang objektif? Ngerti nggak? Objektif itu ditulis, tidak ada kepentingan. Nah, tentang Flavius Josephus, tunjukkan kepada saya kutipan Flavius Josephus menceritakan tentang Yesus itu adalah Yesus anak Maria, yang adalah Tuhanmu. Karena Yesus itu banyak, ada Yesus Barabas. Apakah kamu bisa membuktikan kalau Flavius itu menuliskan tentang anak Tuhanmu? Atau jangan-jangan maling yang diganti sama siapa namanya tuh Pontius itu. Banyak nama Yesus. Maka tunjukkan kutipan perkataan Flavius itu. Jangan, bukunya ada. Saya tahu orang Yahudi mengklaim mereka membunuh orang bernama Yeshua atau Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang kalian ceritakan ini Yesus mana? Nah, kamu tunjukkan tadi Bukit Golgota. Memang ada bukit itu. Pertanyaannya, bukti empirik dan akademik dari para ahli mengatakan bahwa di situ Tuhanmu mati. Datanya dari siapa yang bicara? Ahlinya siapa yang ngomong? Kalau di situ Tuhanmu pernah diseret, Tuhan pernah ditombak di situ, yang bilang siapa? Kalau bukit itu ada dan diciptakan tahun sekian, ya sama aja seperti Ka'bah. Pertanyaan saya adalah, ahli mana? Ya, oke, RK jangan cengengesan, coba jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab pertanyaan kamu bahwa saya tidak mengatakan bahwa Abraham, Daud, dan Nuh, Isa itu tokoh historis. Mereka tokoh teologis, tokoh yang disampaikan, diberitakan oleh wahyu Tuhan, bukan karena hasil fakta sejarah. Terus Flavius Josephus, kamu tanya, itu si pembuat jurnal tadi kelahirannya sejak kapan? Apa hubungannya dengan Yesus? Lebih dulu mana hidupnya dari Flavius Josephus? Nah, kamu menunjukkan Flavius Josephus menuliskan sejarah Abraham. Emang Flavius Josephus sejaman dengan Abraham? Itu bukan sejarah RK, tapi itu adalah cerita teologis dari orang Yahudi yang percaya bahwa ada tokoh Abraham. Kalau memang itu masuk sebagai fakta historis, mana arkeologinya? Siapa sejarawan yang menulis Abraham? Siapa sejarawan yang menulis Abraham? Adam, Yakub, Ishak, Daud, Nuh. Tunjukkan, jangan cengengesan. Saya mau ilmiah loh. Nah, saya berkata bahwa tokoh-tokoh seperti Nabi Isa bukan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Nah, cara membuktikan dia benar atau tidak, ya buktikan bahwa Al-Quran ini kalam ilahi atau tidak. Maka kita komparasi Bible dengan Al-Quran. Mana yang bisa dikatakan kalam ilahi? Kitabmu kan bukan perkataan Tuhan, tapi kan karangan lepas manusia yang banyak kontradiksi dan sudah terdistorsi gitu loh. Jadi tolong tunjukkan kepada saya, pertama, bahwa Flavius Josephus menceritakan Yesus anak Maria. Di mana di situ tertulis, kutipannya mana? Yang kedua, penulis bukumu yang pertama tadi itu sejarawan mana namanya? Sejarawan apa? Tunjukkan, kayak saya nih menunjukkan, misalnya saya menunjukkan Dr. Deking ada siapa sih, profilnya ada nih. Nah, tunjukkan ya, penulis buku, bukan Flavius Josephus. Saya katakan Kristen. Pertama, itu fitnah banget ya. Kalau diskusi nggak usah fitnah lah. Satu, tanggung jawab kamu adalah siapa nama sejarawan penulis buku pertama yang kamu katakan itu menunjukkan fakta historis Yesus. Nama sejarawannya siapa? Yang kedua, apa fakta historisnya, arkeologinya? Kamu tunjukkan tadi makam. Oke, nah makam itu ahli mana yang mengatakan bahwa di situ Tuhanmu pernah mati? Nama ahlinya siapa? Ahli apa? Metode apa yang digunakan? Sehingga bisa dikatakan fakta historis. Nah, yang ketiga, apakah kamu sepakat kalau tokoh itu tidak bisa dibuktikan secara sejarah, maka dia tokoh fiktif? Kalau kamu sepakat, ya sudah, berarti kamu mengakui Abraham, Daud itu tokoh fiktif. Ya sudah, itu pendapatmu. Ya, kalau saya tidak mengatakan Abraham itu dan Adam adalah tokoh historis, karena tidak ada sejarawan yang menuliskan mereka dan tidak ada bukti arkeologis mereka secara akademik, tapi mereka adalah tokoh teologis. Ya, belajar dulu makanya ya. Nah, itu ya, tiga itu dijawab. Siapa sejarawan yang menuliskan bukumu tadi sehingga kamu bilang itu adalah fakta historis? Kedua,
bukti empirik yang mengatakan bahwa ahli sepakat bahwa di Bukit Golgota itu Tuhanmu mati. Ahlinya siapa? Apa kapasitasnya? Menggunakan metode apa dia menilai bahwa ada bukti-bukti bahwa Tuhan pernah mati di situ. Yang ketiga, sekali lagi terakhir, ini terakhir ya. Apakah kamu betul mengatakan tokoh yang tidak terbukti secara sejarah adalah tokoh fiktif? Kalau begitu, Bapak yang melayang-layang di atas air adalah fiktif, Roh Kudus adalah fiktif, Adam adalah fiktif, Hawa adalah fiktif, Yakub dan Daud adalah fiktif. Itu blunder kamu di sini ya. Nah, makanya kamu baca Ibrani pasal 11 nomor 1. Iman itu adalah segala sesuatu yang diharapkan dari apa yang tidak kamu lihat. Sejarawan itu melihat dan mengamati RK. Siapa yang mengamati kehidupan Abraham? Nah, kamu bilang Tuhanmu ada sejarawan yang menulis tentang dia. Coba tunjukin sejarawan yang menggali kehidupan dia sebagai apa. Ceder kok, nggak jawab. Giliran saya. Kalau Yesus yang nama orang Yesus banyak. Stay, Kak. Giliran saya, waktu saya. Saya sudah jawab kok. Mana? Saya sudah jawab. Sorry, Mana saya nggak suka di premi. Saya sudah menjawab pertanyaan kamu apa Oke, tadi? pencet. Pertanyaanmu tadi apa? Oke, pencet. Pencet. Tunggu dulu. Sebelum kamu tadi minta, nggak, saya mau Pencet. luruskan dulu. Tadi Giliran pertanyaan saya. apa yang belum saya jawab? Pertanyaan saya adalah Isa Iya, saya kalau Al-Masih. pencet waktu kamu ada. Isa Al-Masih Dia sejarawan bukan siapa tokoh yang mencatat historis, tentang itu Isa bisa Al-Masih? jawab. Hah? Dia bukan tokoh historis. Dia bukan tokoh Berarti kalau historis. tidak bisa menunjukkan bukan tokoh historis, berarti tidak bisa memberikan statement bahwa Yesus tidak disalibkan dong. Bingung. Loh, yang mengatakan Yesus Bingung. tidak itu Makanya. ini apa sih ini? Saya mau ngomong Bingung di sini. bahwa Nabi Isa tidak disalib adalah Al-Qur'an, bukan Enggak, saya. saya lagi nggak bahas Al-Quran. Saya lagi nggak bahas Al-Quran di sini. Benar, RK. Saya lagi membahas bagus-bagus ketika ya. Anda tidak Saya bisa nggak mau membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah debat Islam Kristen antara RK dan Uniriva yang membahas sejarah tentang kekristenan atau ketuhanan di dalam Kristen. Di dalam Kristen sendiri, Tuhan itu mengaku bahwa Nabi Isa atau Yesus itu Tuhan, padahal sebenarnya itu bukan Tuhan, dia merupakan utusan Allah. Masa ada Tuhan yang diseret atau digebukin atau dianiaya hanya untuk menebus dosa? Itu hanya akal-akalan dari Paulus. Dan masih banyak lagi yang diceritakan oleh Uniriva, tapi namanya hati yang keras itu sangat sulit sekali, dan bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Semoga dengan video ini banyak dari orang-orang Kristen yang terbuka hatinya untuk menerima Islam dengan sebenar-benarnya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.